Halo bestinya kata Ani. Besti, Ani balik lagi nih bawa info terupdate dari kisruh soal sengketa lahan yang melibatkan aktor Atta Larisya. Setelah hampir diratakan dengan tanah, akhirnya Atta Larisya bisa menyelamatkan rumah yang ditinggalinya bersama keluarga dari eksekusi. Alhamdulillah ya. Jadi besti, setelah situasi panas yang sempat terjadi saat proses eksekusi berlangsung pada 15 Mei 2025 kemarin, pihak Atta Larik dan Dede Tasno selaku pemohon eksekusi bersedia untuk bernegosiasi. Akhirnya disepakatilah kalau pihak Atta Larik bersedia membeli lahan seluas sekitar 550 meter yang menjadi objek sengketa untuk menghindari dirobohkannya rumah yang sudah dibangun di lahan tersebut. Usut punya usut, bukan Atta Larik loh besti yang bersedia membayar sekitar 850 juta untuk tanah seluas 550 meter yang ingin dipertahankan dari eksekusi itu. Ternyata sosok penting di balik selesainya sengketa lahan itu adalah seseorang yang disebut sebagai Superman. Apa iya besti? Yuk kita cek sama-sama. Kami hari ini bersama dengan Superman hari ini. Harusnya Superwoman kan? Superwoman ini kalau lu bantu laki-laki jadi Superman jadi. Semangat. Pahlawan. Pahlawan. Pokoknya yang hadir semua hari ini pahlawan semua. Ya besti, dari video itu Farhad Abbas sebagai pemilik akun TikTok tersebut menuliskan ucapan terima kasih pada sosok Mila, perempuan yang ada di samping adik dari Atta Larisya yaitu Atilasya. Kalau Ani telusurin, perempuan itu juga yang sempat berdebat hebat waktu pihak Dede Tasno dan jurusita dari Pengadilan Negeri Cibinong ingin melanjutkan eksekusi lahannya pada tanggal 16 Mei kemarin. Gak percaya? Nih buktinya. Jangan sampai ini jadinya kita buat eksekusi kemarin. Ya, benar. Tapi nggak ada jawaban. Nggak ada jawaban. Kamu mintanya tengah malam itu juga. Sementara saya ini ada gantian ngomongnya, kan kita tabrakan nggak ada solusi. Jadi kita juga posisi, apalagi saya ipar baru, yang beli ini saya. Kan saya bilang dari kemarin, saya juga butuh waktu untuk menyiapkan dana, di mana saya baru masuk di keluarga ini 7 bulan. Dan kasus ini kamu cerita saya 10 tahun. Kita di sini cari jalan keluar, karena di sini ada ibu saya yang sudah 85 tahun. Ponakan saya. Ini bukan masalah saya, Mas. Tunggu, Mas. Ini bukan masalah saya, tapi mereka adalah bagian keluarga saya, kakak saya. Mas bila lihat itu ibu saya, terlepas dari kakak saya salah atau tidak, kita bicara kemanusiaan. Makanya saya bilang, kamu minta malam ini juga 200 juta dari 825. Bagaimana seandainya saya lagi menunggu villa saya lagi di Bali, lagi pencairan. Jadi di sini saya juga minta bapak-bapak semua menyaksikan. Saya pikir kita cari jalan keluar, kasih saya waktu, gitu loh. Kita kan waktu-waktu, kita negara hukum, kita ada notaris, legalitas semua ini kita bikin di atas perjanjian. Jadi kalau maksud saya, kalau seandainya Anda semua pukul ini, bagaimana seandainya ada kerusakan rumah kakak yang di sebelah, apa jaminannya? Pasti kalian yang posisi menang tidak mau tahu. Makanya di sini saya bilang, oke, nggak apa-apa, di sini dulu. Kita bukan tidak memberikan keputusan, Mas. Lillahi ta'ala saya membantu kakak saya. Tapi saya juga minta waktu karena saya orang baru di sini. Makanya saya sodorkan, oke, kita bikin surat perjanjian. Alhamdulillah kamu mau ngasih waktu saya 1 bulan. Kalau 1 bulan pasti ada DP, itulah yang kita kerjakan sampai jam 4 subuh kita. Gitu loh. Tuh besti, bener kan? Dia orangnya. Sosok Mila sendiri diduga merupakan istri dari Atilasya. Waktu debat sama pihak Dede Tasno, Mila sempat bilang kalau dirinya baru sekitar 7 bulan menjadi anggota dari keluarga besar Atta Larisya. Meski belum lama, tapi nyatanya solidaritasnya untuk membela keluarga tuh udah gede banget ya besti. Salut deh sama Mbak Mila ini. Meski sempat diwarnai debat panjang, akhirnya disepakati kalau pihak Atta Larik bersedia membayarkan uang sekitar 850 juta untuk tanah seluas 550 meter persegi yang menjadi bagian dari objek sengketa. Proses pembayarannya sendiri dilakukan secara bertahap besti, dengan uang muka sebesar 300 juta di awal. Jadi kesanggupan dia bayar 300 juta dulu, habis itu dia termin selama beberapa bulan gitu. Angka 850 itu kan adalah dengan 550 bangunan dia yang berdiri di atas tanah kita. Nah, 550 itu harga berapa per meternya? 1,5 gitu loh. 1,5 ya tinggal dikalikan aja.
Jadi terakhirlah angka 850 itu gitu loh. Tadi sudah terjadi kesepakatan antara pemohon dengan keluarga dari termohon. Secara objek itu sudah diselesaikan dan dibeli oleh keluarga termohon. Ada lagi? Jadinya yang beli Pak Arti lah. Iya. Kenapa mungkin akhirnya yang beri kan yang bersengketa Mas akan Arsyah? Oh, itu mungkin satu hal yang lumrah ya. Kita bersaudara kan juga dekat. Ya, jadi apa yang usia juga udah pada tua-tua ya kan, daripada kita mesti pindah lagi segala macam ya. Kita bela saudara lah. Itu aja sih sebenarnya. Mudah-mudahan sanggup ya. Kita akan mencoba bertanggung jawab. Karena juga saya mengambil langkah ini untuk ya saya sama saudara saya saling bantu aja. Jadi ini juga udah 10 tahun berjalan ya kasus. Berarti saya juga udah yakin mudah-mudahan semua berjalan aja. Di sini capek, kalau saya juga sebagai adik saya ngeliat capek lah 10 tahunnya 10 tahun biar semua bisa diselesaikan aja dengan baik. Itu aja sih sebenarnya, semuanya mesti sama-sama nyaman, aman, dan selamat, hanya itu aja. Gitu Cina Besti. Di sisi lain nih, Besti pihak Atal Arsyah mengaku sangat bersyukur ada akhirnya rumah yang sudah didirikan sejak tahun 2003 itu nggak jadi kena gusur. Meski begitu, ia tetap akan bertanggung jawab dan berniat untuk kembali mengambil alih rumah miliknya yang saat ini secara tidak langsung sudah menjadi milik adiknya itu. Saya rasa kalau nggak ada pertolongan dari Allah nggak terjadi ini semua. Dari Maha Kuasa, hati semua tergerakkan jadi lembut semuanya. Negosiasi yang kenceng dari semalam untuk masalah angka, di mana angka itu negosiasi bukan sama saya. Kebetulan saya ada ipar saya yang mau tackle ini semua, ada adik saya mau tackle ini semua, karena saya berkeras. Karena sejak aja tadi sama Bang Farah bilang saya bukan orang yang ngambil tanah di sini. Kenapa saya bela dari tahun 2015 sampai saat ini? Karena saya nggak mau dituduh pencuri, saya nggak mau dituduh pencuri gitu, sama sekali. Karena ini dari awal dari 2015 saya perjuangannya seperti itu. Saya nggak mau dituduh pencuri, saya mesti di pattern yang sama, di line yang sama. Saya nggak, orangnya nggak bisa berubah-ubah. Jadi silakan kalau siapa yang membantu saya, akhirnya ada yang membantu saya. Jadi ya udah, apa sih, ikhlas. Rumah dikit demi dikit dicicil. Kalau emang ini nggak jadi milik saya lagi, nggak tahu nanti rezekinya bagaimana ya. Yang penting saya, yang penting rumahnya aman, nggak kemana-mana. Saya masih bisa numpang tidur di rumah ini, anak-anak saya bisa numpang tidur. Terus yang saya limpahkan kepada ipar saya sama adik saya dengan kuasa hukumnya, nanti kita bisa bicara seperti itu. Biar kalian, karena saya nggak tahu dompetnya mereka yang ngambil rumah ini, saya nggak tahu dompetnya, saya nggak mau urusan juga gitu ya. Ya udah, kemampuan kalian bernegosiasi. Jadi angka itu semua, kalau ada negosiasi ada angka, bukan dari saya. Gitu. Yang inti rumah ini udah pelan-pelan diambil. Artinya tadi dibilang 500. Pokoknya Bang Adli ini nggak kehilangan rumah. Oh, saya ganti lah. Pokoknya masih gagah gitu. Oke, sip. Tadi bilang ada sama ipar saya, lo jangan seneng dulu, emang gua ngambil lagi. Tah gitu Cina Besti. Syukur deh ya kalau semua bisa selesai. Nah buat besti-besti yang ketinggalan, jadi pada Kamis 15 Mei kemarin Atal Arsyah sempat bikin heboh ketika mengunggah Instagram story yang memperlihatkan kalau rumahnya di dalam proses pengurusan. Diketahui eksekusinya dilakukan oleh pihak Pengadilan Negeri Cibinong karena dengan bekal keputusan pengadilan yang menyebut jika tanah itu sah punya Dede Tasno. Dari situ deh perlawanan dan perdebatan sengit antara pihak-pihak yang bersengketa mulai terjadi. Ada hari, kayak kalian nggak tidur, nggak doa, nggak sholat, ada hari ya. Tolong pengadilan ya, tolong. Pengadilan manusia kan, pengadilan manusia kan. Kita juga manusia, yuk. Ini duitnya ada, ya, tapi nggak tahu di mana gitu loh. Ini saya juga manusia kan. Kita juga tugas kami di sini lindungi tanah air. Ya. Nanti ibu saya jatuh, ada ibu saya ini. Warga ya. Iya, Bapak jangan di sini dong. Ibu saya nanti jatuh pada tua, Pak. Ibunya nggak perlu di atas. Ibu naik dulu. Mama dulu, Mama. Itu ngobrol di atas, Bapak. Nggak ada, nggak udah lah, udah nggak bakal di sana. Nggak begini ya, nggak begini. Kamu yang dong. Kita bagaimana tahu barang nggak hilang ini? Pak, rumah saya cuma satu, Pak. Udah lah, masalah dulu perkara. Udah, kamu ngapain duduk? Mau duduk. Udah, Abang kenapa? Nggak ada yang benar kan? Uang haram.
Kita ingat ya, jalani proses hukum makanya bisa bertahan dari 2015. Saya nggak tahu kalian dengar apa yang bertugas. Memang kalian cuma jalanin tugas kayaknya. Tapi kalian akan tua juga suatu saat. Ya, kalian aja pemimpin-pemimpin. Kalian nggak bisa jadi contoh. Ini yang muda-muda besok ya, untuk masyarakat Indonesia nggak bisa jadi contoh. Ini guys, keponakan saya cedera ya. Dipaksa jadi pagar nggak boleh. Mempertahankan tanah airnya. Jadi pagar, ini ada nggak tahu katanya bela negara atau apa, bapak-bapak nih, ya. Ini sesungguhnya bela negara karena kita melalui hukum prosedural, proses hukum masih berjalan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman setanah air. Saya lagi dizolimi. Saya berjuang untuk mempertahankan tanah saya dari tahun 2015, padahal tanah ini, wilayah ini dibeli dari tahun 2000. Singkat cerita, tidak ada pemberitaan ke saya, dianggap kami ini binatang, tidak ada surat untuk kita bisa sekarang dieksekusi, sudah sampai ke genteng, segala macam, ya. Petugas ditanyain namanya satu-satu, ada yang mau ngasih, bingung saya. Oke deh Besti, jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya. Cuma di Kata Ani Besti. Pasti Kata Ani dong.